Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah insyaallah lillahi taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baiklah, saya Muhammad Sabri Hatla akan mereview atau menjelaskan mengenai apa yang terkait dengan asesmen. Nah, sebelum masuk saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran apa saja yang akan saya jelaskan melalui video ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu asesmen. Yang kedua, saya akan memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai paradigma asesmen. Yang ketiga, apa itu asesmen formatif dan apa itu asesmen sumatif. Nah, setelah mengetahui empat tadi, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik asesmen, dan selanjutnya itu jatuh kepada contoh dari asesmen itu sendiri. Nah, baik. Yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu asesmen. Nah, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk pengetahuan, kebutuhan belajar, dan perkembangan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, asesmen sesuai memiliki 3 fungsi yang mencangkup sebagai berikut. Yang pertama adalah asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Dan yang terakhir, yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran yang dalam bahasa Inggris yaitu assessment of learning. Nah, setelah kita mengetahui 3 fungsi dari asesmen tersebut, selama pelaksanaan asesmen cenderung berfokus kepada asesmen yang sumatif atau yang mencangkup asesmen sumatif sebagai acuan, yang dimana acuan ini mengisi laporan hasil belajar. Nah, hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran. Padahal asesmen di sini sangat berfungsi untuk mengolah atau mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui atau menguasai proses pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu paradigma asesmen. Dalam perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif memerlukan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Penerapan pola pikir bertumbuh dalam asesmen diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola berpikir. Yang pertama, kesalahan dalam belajar itu wajar jika diterima dan dikomunikasikan. Dicari jalan keluar, maka kesalahan dan stimulasi perkembangan otak peserta didik. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan bekerja secara mendalam.
Yang selanjutnya, yang ketiga, ekspektasi pendidik yang positif tentang kemampuan peserta didik sangat mempengaruhi performa peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, setiap peserta didik itu unik. Nah, memiliki peta jalan belajar yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-teman lain. Yang selanjutnya, mengkondisikan lingkungan belajar atau fisik dan psikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Yang selanjutnya, melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen atau self assessment, asesmen antara teman dan refleksi diri dan pemberian umpan balik antara teman, yaitu feedback. Nah, yang selanjutnya kita harus memberikan apresiasi, pesan, umpan balik yang tepat untuk mempengaruhi dan memotivasi belajar peserta didik, atau pemberian umpan balik di mana dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasikan pola pikir bertumbuh, memotivasi peserta didik dan membangun kesadaran pemangku kepentingan bahwa proses pencapaian tujuan belajar lebih diutamakan dibanding dengan hasil akhir. Nah, setelah saya membahas yang kedua, kita akan melanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai asesmen formatif. Asesmen formatif atau penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan ataupun kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Penilaian formatif dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam 1 kali tatap muka. Penilaian formatif dapat dilakukan lebih dari 1 kali, contoh pada awal pembelajaran, mengecek atau menggunakan teknik respon bersama, atau pendidik mengecek penguasaan seberapa jauh peserta didik terhadap pengetahuan yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang dijalani. Nah, untuk setelah kita di dalam melakukan penilaian formatif, tentunya di tengah pelajaran pendidik mengecek pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga, mengenai asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan untuk memastikan ketercapainya keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan berada pada akhir proses pembelajaran atau juga dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan peserta didik dan kebijakan satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir tahun ajaran dan atau akhir jenjang. Nah, setelah kita mengetahui berbagai apa itu asesmen formatif dan apa itu asesmen sumatif, nah, kedua asesmen ini menjadi penilaian penting, akan tetapi memiliki keuntungan masing-masing atau penilaian tersendiri. Untuk selanjutnya mengenai karakteristik asesmen. Nah, dalam pembahasan tadi ada asesmen formatif dan sumatif, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dalam bagian submateri kali ini kita akan mempelajari apa saja karakter dari dari formatif dan sumatif. Nah, yang pertama untuk karakteristik asesmen formatif. Yang pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Demi pula perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Untuk poin yang kedua, mengenai melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Nah,
Untuk yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi belajar, sehingga terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan kerjasama dalam suatu proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode atau strategi-strategi pembelajaran untuk mempermudah atau mempermulus agar bagaimana peserta didik dapat memahami ataupun menguasai mata pelajaran yang dipelajari. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu sumatif. Yang pertama, dalam sumatif itu memiliki karakter dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya satu lingkup materi akhir semester ataupun akhir tahun ajaran. Yang kedua, pelaksanaan bersifat formal sehingga membutuhkan perancang instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Nah, untuk yang ketiga, asesmen sumatif ini memiliki karakteristik sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, memantau kepada pangku kepentingan. Yang keempat, digunakan pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran itu sumatif, asesmen sumatif terlihat setelah dilakukan pada akhir untuk melihat bagaimana pembelajaran ini apakah sudah berjalan dengan baik ataupun siswa-siswa sudah paham dengan kita melihat hasil ataupun nilai yang mereka dapat setelah melakukan pembelajaran. Nah, saya sudah menyampaikan dua karakteristik antara asesmen formatif dan asesmen sumatif, dan yang terakhir mengenai contoh dari bentuk contoh dari asesmen formatif dan sumatif. Asesmen dapat dilakukan secara berada di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Untuk jenjang PAUD, teknik penilaian tidak menggunakan tes tulis, melainkan berbagai cara yang disesuaikan dengan kondisi satuan PAUD, dengan menekankan pengamatan pada anak secara autentik sesuai dengan preferensi satuan pendidikan. Ragam bentuk asesmen yang dapat dilakukan antara lain catatan, anekdot, checklist, hasil karya, portofolio, dokumentasi, dan lain-lain. Untuk pendidikan khusus, asesmen cenderung lebih beragam karena perlu pendekatan individual atau pendekatan yang intens antara satu dan lain. Pada pendidikan kesetaraan, asesmen mata asesmen pelajaran keterampilan dapat berbentuk observasi ataupun demonstrasi, tes lisan, tes tertulis, portofolio, dan atau uji kompetensi pada lembaga sertifikat dan kompetensi. Nah, untuk sementara itu untuk SMK terdapat bentuk penilaian asesmen khas yang membedakan dengan jenjang lain, yaitu asesmen praktik, kerja lapangan atau PKN, ujian kompetensi kejuruan, ujian unit kompetensi. Nah, berbagai asesmen, bentuk contoh dari asesmen ini tentunya ditujuan untuk mempermudah bagaimana pendidik menilai pengetahuan dan pemahaman dari peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai review kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.